Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Widya Nitias SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perekrutan tenaga kerja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indrisyani dengan NPM 1813031045 dan teman saya Siska 1813131039 dan juga M. Krismiati dengan NPM 1813031029. Baik, langsung saja ke pengertian dari perekrutan. Jadi di sini perekrutan merupakan suatu kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar pekerjaan agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Lalu adapun pengertian perekrutan menurut para ahli, yang pertama ada Du Bois, di mana perekrutan ini merupakan proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengajaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Dan menurut Jackson, perekrutan ini merupakan mencari dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mendapatkan jabatan. Dan lanjut ke dalam bahas tentang tujuan perekrutan, di mana di sini tujuan dari adanya kegiatan perekrutan, di mana kegiatan rekrutmen ini selalu dikaitkan dan berhubungan langsung dengan apa yang sudah dibuat oleh pihak perencana tenaga kerja. Artinya di sini apa yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan rekrutmen harus selaras, sejalan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari calon tenaga kerja. Contohnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi apa saja yang diperlukan. Prinsip perekrutan. Suatu proses perekrutan perusahaan harus melaksanakan dan didasari oleh prinsip-prinsip rekrutmen, sehingga dalam pelaksanaan perusahaan menjadi terarah. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang baik. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Selanjutnya, proses pelaksanaan perekrutan. Langkah atau tahapan dalam proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang tersedia dan berapa jumlah calon tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Lalu yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Lalu yang keempat, metode-metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan dan lain-lain. Yang kelima, metode perekrutmen calon karyawan baru menggunakan metode tertutup dan metode terbuka. Lalu memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, menyaring kandidat atau menimpresi kandidat. Yang kedelapan, membuat penawaran kerja. Dan yang terakhir, mulai bekerja. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses perekrutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi apabila mencari kebutuhan tenaga kerja baru dari luar perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi negara secara umum yang relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan relatif lebih mudah untuk mencari karyawan baru, sebab para pelamar kerja melimpah. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Misal, bidang teknologi komputer atau bidang seluler emergensi. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Suatu perusahaan cenderung akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people jika perusahaan itu memiliki reputasi yang sangat bagus, sehingga perusahaan berlomba-lomba bekerja di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kendala-kendala dalam proses perekrutan. Yang pertama, kebijaksanaan organisasi yang terdiri dari kebijaksanaan kompensasi dan kesejahteraan, kebijaksanaan promosi, kebijaksanaan status karyawan, dan kebijaksanaan sumber tenaga kerja.
Dan yang kedua, persyaratan-persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka pelamar akan menjadi sedikit. Sebaliknya, jika jumlah persyaratannya sedikit, maka pelamarnya akan semakin banyak. Yang ketiga, metode pelaksanaan perekrutan. Semakin terbuka perekrutan, maka pelamarnya akan semakin banyak. Sebaliknya, apabila perekrutannya semakin tertutup, maka pelamarnya semakin sedikit. Dan yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Semakin besar penawaran tenaga kerja, maka akan semakin banyak pula pelamar yang serius. Tetapi sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja sedikit, maka pelamarnya juga semakin sedikit. Dan yang kelima, terakhir, soliditas perusahaan. Soliditas perusahaan dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Misal, besarnya perusahaan tersebut, jika soliditas perusahaan besar, maka pelamar akan semakin banyak pula. Baik, demikianlah presentasi kami dari kelompok 5 ESDM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang teman-teman semuanya.